Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas perkenannya Bapak Gembala, Bapak Theophilus dan jemaat di Kahal. Dan pagi ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perkenan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mempelajari tentang firman-Mu yang sungguh indah. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kami memberikan kami pengertian. Beshem ha'af, Ve'aben, Ve'ruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Pagi ini saya ajak Anda untuk belajar bersama-sama untuk mengupas ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru, mempersiapkan jala untuk gelombang gerakan Allah yang baru. Preparing your nets for the next move of God. Dan kita akan membaca bersama-sama, agak panjang ayatnya, tapi kita akan membaca seluruh ayatnya supaya kita mengerti konteksnya. Dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, Simon, Yakobus dan Yohanes murid-murid pertama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama, suatu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Perhatikan, Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman bagi Simon. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Satu bagian yang lengkap sudah kita baca, dan saya ajak Anda untuk membaca Alkitab Perjanjian Baru yang walaupun ditulis di dalam bahasa Yunani, tapi kita harus ingat yang nulis adalah orang Yahudi. Maka kita harus tahu kepada siapa Tuhan Yesus berbicara, siapa original audience dari Tuhan Yesus, siapa jemaat mula-mula dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Dan jemaatnya yang mula-mula original audience-nya juga orang-orang Yahudi. Maka walaupun Lukas menulis kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, tapi pikirannya masih keyahudiannya tetap kental. Maka ketika kita membaca Perjanjian Baru, kita membaca bagaimana cara orang Yahudi membaca kitab. Dan di Alkitab kita ada
4 kitab Injil di Perjanjian Baru. Injil Lukas, Injil Markus, kemudian Yohanes, Lukas dan Yohanes, Matius, jadi ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4. Kenapa ada 4? Ini memenuhi hukum dui ganda saksi. Bagi orang-orang Yahudi, semuanya bersaksi tentang Yesus. Dalam hukum Taurat, ada yang namanya hukum dui ganda saksi dalam Ulangan pasal 19. 1 saksi bukan saksi. Kalau 2 saksi baru perkara itu menjadi valid. Maka Perjanjian Baru dimulai dari kesaksian-kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus. 2 dari golongan 12, Dodeca. Dan kemudian 2 juga dari golongan 70. Yang golongan 12 ada Matius dan Yohanes. Lalu menurut Bapak Gereja Hippolytus, siapa itu Hippolytus? Hippolytus muridnya Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Dan Hippolytus ini memerinci nama-nama murid-murid Tuhan Yesus yang di 70 murid itu, memasukkan nama Markus dan Lukas sebagai bagian dari 70 murid Yesus. Jadi demikianlah memenuhi hukum Yahudi mengenai dui ganda saksi. Ada 2 kesaksian dari golongan 12, ada 2 kesaksian dari golongan 70. Dan demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut ke-4 murid-muridnya, baik dari golongan 12 maupun yang golongan 70, ini memenuhi hukum Yahudi, yaitu hukum dui ganda saksi. Maka demikianlah walaupun Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani, tetapi tetap mengikuti pakem-pakemnya bagaimana orang Yahudi membaca kitab. Dan kita baca tadi dalam Lukas 5 ayat 1. Menyebutkan Danau Genesaret. Danau Genesaret. Menarik. Jadi makanya saya tadi minta Anda untuk agak alert sedikit kepada Genesaret. Dan Tuhan Yesus berasal dari Nazaret. Pusat pelayanan Tuhan Yesus di Galilea, di Hagalil bahasa Ibraninya, yaitu Nazaret sendiri, yaitu kampungnya Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Kemudian Kafarnaum, Kefarnahum, tempat tinggalnya Petrus. Kemudian Betsaida, yang artinya rumah penjala. Kemudian ada Magdala, kampungnya Maria Magdalena. Jadi demikianlah Tuhan Yesus memusatkan pelayanannya yang mula-mula di Galilea. Dia di Kapernaum sebelumnya sudah menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Dan saat itu Petrus sebenarnya sudah mengenal Yesus, tapi belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan tadi tempat yang Tuhan Yesus membawa atau mengajak murid-muridnya untuk menjadi murid adalah di Danau Galilea atau di Laut Galilea, saking besarnya. Dan di situ ada ikan tilapia yang lebih kita kenal sebagai ikan Petrus. Kalau Anda pernah berjalan-jalan ke Tanah Suci di Galilea, biasanya diajak ke restoran untuk makan ikan Petrus sambil mengingat kembali atau membayangkan bagaimana dahulu murid-murid Yesus yang pertama dipanggil dari satu wilayah yang sebenarnya di situ adalah wilayah daerah dari bangsa-bangsa campuran. Namun di dalam bangsa-bangsa yang campuran ini di daerah Galilea, yang menurut Yesaya 9 ayat 1 adalah Galilea tempatnya bangsa-bangsa kafir, orang-orang campuran di situ. Namun dari situ justru di sanalah terbit terang Mesias. Ini sesuai dengan Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tentu saja memulai Injil Kristus dari kampungnya sendiri, yaitu di Nazaret.
di Beit Knesset, di sinagoga yang ada di Nazaret. Di situ dia mengajar, dan ada satu kali Tuhan Yesus mengutip satu gulungan kitab, yaitu Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Dan di situ dicatat di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca ayatnya. Tuhan Yesus khusus membuka kitab Yesaya pasal 61. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan melalui ayat-ayat ini Tuhan Yesus membuka kedok identitas misi mesianiknya di hadapan orang-orang sekampungnya sendiri. Tapi apakah mereka percaya? Jadi disinilah tempat di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya setelah Tuhan Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Lukas pasal 3. Dan kemudian ia dicobai di padang gurun setelah dia berpuasa selama 40 hari, Lukas pasal 4 ayat 1. Dan kemudian Tuhan Yesus kembali ke kampungnya, kembali ke Galilea di pasal yang sama, Lukas 4 pasal 14. Dan Tuhan Yesus membuka tabir kemesiasannya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Anda tahu apa respon dari pendengarnya? Dia mengatakan bahwa hal itu tergenapi pada dirinya sendiri. Lukas 4 ayat 21. Kowe ku sopo? Dan mereka tidak percaya. Awalnya ketika Tuhan Yesus mengajar mereka kagum. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, lalu mereka mengatakan, loh bukankah dia anak Yusuf? Tetangga kita. Ibunya kita kenal, saudara-saudaranya kita kenal. Halah. Bukankah itu yang terjadi? Dan itulah yang terjadi, bahwa di Beit Knesset, di sinagoga, di Nazaret, Tuhan Yesus kenapa bisa mengajar di situ? Karena Tuhan Yesus datang sebagai rabi dari Yerusalem yang sangat dihormati. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa Yesaya 61 adalah penggenapan yang digenapi oleh dirinya sendiri, maka orang-orang, loh sapa to kuwi? Kan kita kenal, mamanya kita kenal, papanya kita kenal, saudara-saudaranya kita kenal. Dan mereka tidak percaya, dan Tuhan Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Tuhan Yesus tidak mendapatkan pengikut dari kalangan elit dari sinagoga itu sendiri. Dan Lukas pasal 4 ayat 28 sampai 19 dituliskan demikian. Semua orang di rumah ibadat itu, di sinagoga itu menjadi marah. Mereka mengusir dia ke tebing bukit untuk melemparkannya ke bawah, hendak dibunuh. Tapi karena waktunya belum genap, ya Tuhan Yesus bisa menyingkir. Dan demikianlah penolakan Tuhan Yesus di kampungnya sendiri, menandai awal tema besar dalam Injil bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Lukas 4 ayat 24. Orang-orang itu marah, mereka enggak percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang inkarnasi, datang ke bumi untuk sebuah misi keselamatan, tetapi dia ditolak di kampungnya. Kampungnya namanya Nazaret. Makanya kemudian Tuhan Yesus bertolak ke Gen Nazaret, sebuah kampung yang lain. Kalau Nazaret adalah kampungnya Tuhan Yesus, Gen Nazaret bertolak sedikit, masih di dalam wilayah
Galilea dia bertolak dari Genasaret. Berasal dari kata gan artinya kebun atau taman. Kemudian ada kata netzer yang artinya tunas muda atau penjagaan. Jadi di sini ternyata Alkitab kita, nama-nama apapun semuanya memiliki simbol-simbol. Dan pada pandangan orang-orang Yahudi untuk menyebut nama Genasaret, menurut Talmud Megillah 6a, mereka menyatakan bahwa tanah Ginosar itu disebut sebagai Eden kecil di bumi. Ki Ginosar Baaretz Kefardes Beiden. Kalau Anda pernah ke Galilea, mungkin pernah diajak oleh tour guide-nya itu untuk mengunjungi satu kibuts, namanya Kibuts Ginosar. Dan di situ ditampilkan ada perahu kuno yang mereka percaya sebagai ini perahu yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar di Danau Genasaret. Dan demikianlah pandangan orang-orang Yahudi Rabinik dalam Megillah 6a, Ginosar disebut sebagai Eden kecil di bumi karena kesuburannya. Berarti nama-nama di Alkitab kita selalu memiliki makna-makna yang artinya ketika dia ditolak sendiri oleh orang-orang sekampungnya, Tuhan Yesus bertolak ke Genasaret. Di situ Tuhan hendak menghadirkan Gan Eden, Taman Eden di bumi, sebagaimana dituliskan dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden Gan di Eden, Gan Beeden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan leavoda. Dari kata avoda muncul kata ibadah. Dan dalam bahasa Ibrani, ibadah avoda itu juga dalam artian ibadah, worship. Juga bisa dalam artian bekerja, juga bisa dalam artian service, pelayanan. Berarti dalam bahasa Ibrani satu kata untuk tiga makna tadi. Nanti kita akan mendalami kata ini. Leavoda ulesamra, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah Taman Eden disediakan Allah bagi Adam. Untuk apa? Untuk bekerja. Demikian pula di Genasaret. Genasaret menjadi tempat pelayanan yang pertama bagi Tuhan Yesus sendiri dan juga murid-muridnya yang menghadirkan Taman Eden yang dari surga itu untuk kembali datang di bumi. Anda pernah ditolak? Tentu saja pernah. Gak semua orang kan bisa seragam sayang sama kita. Ada yang gak cocok, ada yang menolak. Gak usah takut, Tuhan Yesus sendiri pun pernah ditolak. Dan ketika ditolak bukannya berhenti tetapi mengalihkan ke lahan-lahan yang lain, karena ada banyak lahan-lahan yang lain, ada Gan Eden yang baru untuk pelayanan. Amin di sini. Jadi Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, dia bertolak ke Gan Eden, Gan Genasaret yang menjadi Gan Eden. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini adalah para nelayan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karir dan mereka adalah pekerja keras. Meski mereka adalah pekerja keras, pekerjaan yang sangat kasar, harus pergi malam-malam. Tetapi mereka bukan orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang cukup karena mereka adalah pekerja keras. Dan orang-orang Yahudi semuanya sejak mandat Shema yang didirikan oleh Musa di padang gurun, ada yang namanya wajib belajar. Wajib belajarnya orang Yahudi itu disebut hinuk. Hinuk itu artinya dedication. Nah, dedication, dari kata dedication berasal dari bahasa Latin dedicatio.
Lalu muncul bahasa Indonesia pendidikan, dedikasi. Jadi ketika kita menempuh pendidikan, itu adalah cara orang Yahudi, caranya orang Israel mendedikasikan dirinya untuk Tuhan. Jadi belajar adalah cara dedikasi umat Allah untuk mengenal Tuhan. Mereka harus memenuhi wajib belajar sejak Mikra. Umur 5 tahun belajar membaca Torah, mulai membaca Alef Bet. Kemudian diteruskan ke Mishnah usia 10 tahun. Kemudian usia pelajaran Mitzvot usia 13 tahun atau 12 tahun. Kita ingat Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun dibawa orang tuanya ke Bait Allah pada hari Paskah untuk apa? Melakukan upacara bar mitzvah. Di situ Tuhan Yesus mengikuti jenjang pendidikan seperti orang-orang Yahudi lainnya. Terus kemudian kalau kita lagi berdebat sama polemikus agama lain mengatakan ketawa-ketawa, "Hehe, Tuhanmu kok sekolah, terus gurunya sopo?" Gak usah heran kalau Tuhan Yesus mau sekolah. Karena Tuhan Yesus juga mau menjadi bayi. Apa susahnya? Tuhan Yesus juga mau mengikuti jenjang yang benar sesuai adat istiadat Yahudi, mengikuti jenjang pendidikan wajib belajarnya seperti yang telah digariskan oleh Musa mandat Shema, Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya. Lalu kemudian setelah Beit Mitzvot mereka masuk ke Beit Talmud, dan disinilah 4 tahap wajib pendidikannya orang Yahudi. Jadi walaupun murid-murid Yesus itu adalah para nelayan, tapi mereka bukan orang-orang buta huruf. Mereka juga orang-orang sekolahan. Setidaknya mereka sudah masuk ke 4 tahapan belajar ini. Baru nanti di Beit Talmud, lalu para rabi memilih murid-murid yang luar biasa. Kemudian murid-murid pilihan ini boleh masuk ke Beit Midrash. Pada zamannya Tuhan Yesus ada 2 sekolah kerabian, yaitu Beit Hillel dan Beit Shammai. Jadi walaupun latar belakang sosial ekonomi dari murid-murid pertama Tuhan Yesus ini adalah para nelayan, tapi mereka adalah orang-orang pendidikan juga, setidaknya 4 tahapan tadi. Nah, karena mereka adalah orang yang tidak terpilih oleh para rabinya, maka mereka memilih profesi sesuai keahliannya. Maka mereka ada yang menjadi pemungut pajak seperti Matius, ada yang menjadi nelayan seperti Simon dan kawan-kawannya. Dan profesi nelayan di sekitar Danau Galilea adalah profesi kelas pekerja keras, Haaretz, rakyat biasa. Tapi bukan berarti tidak berpendidikan, karena mandat Shema sudah ada sejak zamannya Musa. Nah, jadi mereka ada di kelas Haaretz yang pernah mengikuti 4 tahapan pendidikan tadi. Baru kemudian muncul murid-murid elit, dipilih untuk masuk ke Beit Hillel atau ke Beit Shammai. Menurut penelitian dari Rabbi Harvey Falk, Tuhan Yesus kemungkinan adalah lulusan dari Beit Hillel. Dan kalau Tuhan Yesus telah menjadi rabi dan mendirikan institusinya, pendidikannya sendiri, berarti murid-murid Tuhan Yesus ini juga mengikuti Beit Midrash, yaitu di mana? Di Beit Yeshua. Ya kan? Murid-murid dimuridkan oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun. Hari ini mau masuk S2 2 tahun, S3 3 tahun. Tapi perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus itu 3,5 tahun dimuridkan oleh Tuhan Yesus setiap hari. Wow, kalau setiap hari, dan Anda tahu siapa gurunya? Gurunya adalah Sang Firman, Allah yang inkarnasi. Berarti Tuhan Yesus ketika memuridkan para murid itu, Tuhan Yesus hadir sebagai guru dari segala guru.
dosen dari segala dosen, profesor dari segala profesor. Berarti 12 murid Tuhan Yesus, 70 murid Tuhan Yesus. Berarti semuanya lebih dari para rabi yang pernah hadir di bumi saat itu. Itulah sebabnya nanti di Kisah Para Rasul pasal 2, kok tiba-tiba Petrus bisa berkhotbah begitu luar biasa. Ya iyalah, siapa dosennya? Allah yang inkarnasi, Sang Firman. Jadi jangan bilang kalau murid Tuhan Yesus itu gak sekolah. Mereka telah mengikuti 4 tahapan sebagai wajib belajarnya orang Israel. Dan 1 tahapan lagi yang ngajar adalah Tuhan Yesus sendiri, guru dari segala guru. Dan kita akan memahami, mengkhususkan pemahaman pelajaran Alkitab kita hari ini pada diri Simon Petrus dan Tuhan Yesus. Latar belakang relasi antara Simon dengan Tuhan Yesus ini sebenarnya sudah kenalan. Apalagi Tuhan Yesus telah menyembuhkan mertua dari Petrus. Tetapi Petrus belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan dia belum meninggalkan profesinya sebagai nelayan. Dan baru setelah kisah yang sudah kita baca tadi, Petrus menjadi murid secara full time, muridnya Tuhan Yesus. Jadi di sini dari apa yang sudah kita baca tadi, ada 2 tahap yang kontras. Sebelum Tuhan Yesus datang, para murid itu bekerja semalaman dan tidak dapat apa-apa, dan mereka kelelahan. Dan inilah bekerja tanpa tuntunan Allah, kita akan selalu kelelahan. Dan setelah Tuhan Yesus sendiri yang memerintah, dalam ayat 6 itu, hingga jala mereka itu hampir robek. Dan demikianlah ketika Tuhan turut bekerja di dalam pekerjaan kita. Nah tadi seperti sudah kita ketahui bahwa walaupun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi perjanjian baru itu bukan sastra Helenistik, tetapi sastra Judeo-Greek. Ditulis dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani, tapi yang nulis orang Yahudi, orang Ibrani, maka pikirannya masih pikiran Ibrani. Maka marilah kita sekarang ini berlatih cara membaca Alkitab yang menjadi disiplin bagi orang-orang Yahudi, yaitu membaca dengan cara eksegesis pardes. Pardes adalah singkatan dari peshat, remes, deras, sot. Peshat adalah pembacaan secara harfiah, dan ini yang biasanya kita lupakan. Kita suka membaca Alkitab yang sudah ditafsirkan. Kalau membaca ayat miji-miji perkata itu kita seringkali makan waktu gitu kan. Nah kemudian ada remes, tahap remes. Tahap remes bahasa Ibrani, dari kata remes muncul kata rumus. Rumus bahasa Indonesia. Karena kata rumus adalah serapan dari bahasa Arab, jadi remes, rumus sama. Jadi rumus remes adalah memaknai makna simbolis yang tersirat lambang-lambangnya. Kemudian makna deras. Deras ini adalah makna homiletis, makna interpretatif. Jadi setiap bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, guru, dosen yang mengajar mengenai isi firman Tuhan, ilmunya itu sudah dideras. Nah, tapi biasanya kalau masuk ke kelas saya, karena saya mengajarkan eksegesis pardes, saya nggak peduli bahwa pengikut di kelas saya itu sudah levelnya itu dideras. Karena akan saya paksa untuk membaca Alkitab secara pesyat, masuk ke paling dasar. Kenapa? Karena ini biasanya yang ditinggalkan. Dan inilah yang sangat penting. Dan ketika seseorang sudah melewati pembacaan secara pesyat, remes, deras, baru nanti ada pemahaman esoteris, yaitu pencerahan Roh Kudus. Nah ini biasanya agak kebalik. Banyak kita itu mengabaikan ayat-ayat isi kitab kita itu
dan langsung mengklaim suatu pengajaran, Roh Kudus bicara padaku, tanpa pemahaman passionnya. Saya percaya bahwa Roh Kudus bisa berbicara kepada semua hambanya. Setiap kita bahkan Roh Kudus bisa berbicara. Tetapi baiklah kita mendengarkan suara Roh Kudus dengan satu disiplin, belajar Alkitab secara benar. Dan tadi sudah kita baca secara pesyat, kita betul-betul memaknai kata per kata dari ayat yang kita baca tadi. Maka sekarang kita mulai melihat adakah lambang-lambang dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama kita ambil kata perahu. Perahu. Secara literal ya perahu. Secara remes rumus simboliknya, perahu melambangkan hidup pelayanan seseorang. Wadah di mana Tuhan Yesus ingin masuk. Pekerjaan Anda sekarang sebagai apa? Sebagai pengusaha, maka toko Anda adalah seperti perahu yang Tuhan Yesus mau masuk. Maka pabrik Anda adalah sebagai perahu yang Tuhan Yesus mau masuk. Dan hidup manusia itu seperti kapal di laut yang kita mempersilahkan Tuhan Yesus sebagai nahkodanya. Dan kemudian secara deras homiletik, perahu yang tadinya dipakai untuk mencari ikan sekarang menjadi mimbar pengajaran. Emangnya jadi pengusaha gak bisa khotbah apa? Di pabriknya, di tokonya, di tempat usahanya bisa. Dengan apa? Setiap ucapanmu, setiap tingkah lakumu menjadi khotbah bagi dirimu. Bahkan khotbah yang hidup. Dan secara short pencerahan Roh Kudus, perahu melambangkan kehadiran Tuhan yang bersyekinah di antara kita. Tuhan Yesus masuk ke perahu itu. Lalu yang kedua, kita cari. Adakah remes yang lain, yaitu air. Bahasa Ibraninya hudor, bahasa Yunaninya hudor, bahasa Ibraninya mayim. Apa artinya mayim? Air ya air. Ya. Air adalah unsur yang bisa menopang sekaligus unsur yang bisa menenggelamkan. Ini secara remes adalah simbol realitas dunia yang bisa menopang bahkan bisa menenggelamkan. Jadi laut atau air di danau itu adalah dunia yang perlu ditangkap oleh Injil. Dan Tuhan Yesus secara deras untuk air tadi memanggil Petrus untuk pergi ke tempat air yang lebih dalam. Dan secara moral ini adalah panggilan untuk masuk lebih dalam ke dalam ketaatan. Bukan hanya di permukaan iman. Kalau sudah dipanggil Tuhan menjadi hambanya, kita harus lebih immerse di dalam ketaatan, memahami panggilan Tuhan. Dan secara short pencerahan esoterisnya bahwa air menggambarkan hikmat Tuhan. Dan dari air ini kita diberkati, kita menjadi saluran-saluran firman Tuhan. Maka kalau kita menjadi saluran, jangan biarkan saluran kita mampet. Kalau saluran kita mampet, maka airnya akan berhenti. Air itu akan menjadi basi, air itu akan menjadi lumutan, air itu akan menjadi sarang nyamuk. Maka jangan sampai mampet. Kalau kita menjadi saluran berkat Tuhan dan mengalirkan air-air yang baru, maka air yang baru juga hadir. Keluar air baru, hadir air baru. Dan inilah yang diinginkan Tuhan kepada seluruh murid-muridnya, selalu mengalirkan air-air yang baru. Firman Tuhan dan berkat-berkat yang baru. Ketika engkau memberikan berkat kepada orang lain, berkat baru akan datang. Ketika engkau memberikan berkat yang baru, berkat baru akan datang. Banyak orang menyebarkan hartanya tapi tidak pernah miskin. Karena datang berkat-berkat yang baru. Kalau enggak pernah dibagi,
berkat lama nanti jadi lumutan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mau nyoba, coba aja. Dan kemudian ada kata jala. Bahasa Ibraninya reshet, bahasa Yunaninya diktuon. Jala adalah alat menangkap ikan secara harfiah, betul. Tetapi jala atau reshet ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani adalah reshut yang artinya otoritas. Ketika kita dipanggil Tuhan, memenuhi panggilannya, kita memberitakan firman Tuhan, kita membawa otoritas dari Tuhan atau lingkup pengaruh. Perhatikan kata-kata kita yang keluar dari mulut kita. Gak usah hamba Tuhan besar, kita semua hamba Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mengabarkan firman Tuhan, kata-kata kita punya otoritas. Dan itulah jala-jala kita, amin. Untuk menjaring apa? Menjaring orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dan sampai bahkan jala itu menjadi robek. Karena apa? Karena saking banyaknya orang yang harus kita jaring dengan jala kita, maka kita harus hidup secara berkelompok, berkomunitas untuk sama-sama menjadi jaring. Kalau jaringnya cuma jaringnya Pak Theophilus, jaringnya nanti robek. Maka kita semua jemaat Kahal ini menjadi jaring-jaringnya Allah. Jika robek saking banyaknya, jaring temannya akan meraihnya, jaring temannya akan meraihnya lagi, maka akan banyak ikan-ikan baru, jiwa-jiwa baru yang akan terjaring oleh jala-jala kita. Demikianlah secara deras menyiapkan jala adalah mempersiapkan diri dan komunitas kita. Komunitas kita di gereja ini bukan komunitas yang mati. Kita kan jemaat di gereja ini bukan cuma mengajarkan pengajaran kan, tetapi kita juga menghidupi pengajaran itu di lingkup kerja kita masing-masing. Amin. Dan demikianlah Allah menjadikan kita semua sistem saluran berkat. Jika ada jala yang robek, artinya kita perlu komunitas untuk membantu kita untuk menjaring ikan-ikan yang baru. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai ikannya sendiri. Bahasa Yunaninya iktus, bahasa Ibraninya dagim. Ikan adalah hasil dari pekerjaan nelayan-nelayan itu. Makanan yang menjadikan sumber ekonomis bagi orang-orang di sekitar Galilea, bahkan ikan-ikan di Galilea diekspor keluar wilayah itu. Dan ikan menurut tradisi Yahudi dihubungkan dengan berkat, kesuburan dan jiwa-jiwa manusia secara remes, secara rumus, secara lambang-lambang. Dan kemudian secara deras Tuhan Yesus mengubah ikan itu menjadi jiwa-jiwa manusia. Yang artinya murid-murid Kristus diberikan tugas untuk menangkap jiwa-jiwa yang baru. Dan kemudian murid-murid Kristus sendiri menjadi simbol ikan yang besar. Dan memang demikianlah pelayanan yang pertama bagi Tuhan Yesus, menjaring murid-muridnya yang pertama, mukjizat ikan itulah yang kemudian diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan mengenai ikan, zaman dahulu karena orang-orang Kristen adalah orang-orang yang diburu baik oleh pemerintahan Romawi maupun orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus, maka zaman dahulu itu simbol orang yang percaya Kristus itu bukan salib tetapi ikan. Iktus bahasa Yunaninya. Apa sih arti iktus? Iktus adalah singkatan dari Yesus Kristus, Yesus Kristus Tiu Huios Soter. Yesus Kristus anak Allah sang penyelamat. Jadi zaman dahulu murid-murid Kristus menyembunyikan simbol salib
Karena memang saat itu masih berbahaya sekali, mereka diburu baik oleh tentara Emporium Romawi dan orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Jadi simbol iktus inilah yang menjadi simbol bagi orang-orang Kristen, pengikut Yesus orang Yahudi yang berasal dari Nazaret. Jadi tanda salib Stauros itu baru bisa ditampakkan kemudian ketika Kristen sudah menjadi agama negara. Dan kemudian kita akan memahami bersama apa sih makna kedalaman, yaitu laut yang lebih dalam lagi, di mana ikan akan lebih banyak lagi. Dan secara lambangnya ini bermakna bahwa kedalaman dari air itu adalah simbol dimensi rohani di dalam penyingkapan yang lebih dalam. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk bertolak ke laut yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Dan walaupun ini sepertinya tidak masuk akal dilakukan oleh para murid, karena Simon percaya bahwa di dalam kata-kata Tuhan Yesus ada kuasa, maka dia melakukannya juga. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan banyak ikan dari situ. Dan di sini Tuhan Yesus secara esoteris memaksudkan bahwa murid-murid dipanggil untuk masuk ke dalam kedalaman air yang lebih dalam. Dan ini merupakan lambang dari relasi batin dengan Sang Pencipta yang melampaui logika. Petrus mengatakan, Simon mengatakan bahwa dia nggak dapat ikan semalaman, tetapi hal yang tidak masuk akal ini dia lakukan juga karena relasi batin kita dengan Tuhan seringkali melampaui akal yang sehat, karena Tuhan bisa melakukan segala perkara. Dan demikianlah menebarkan jala adalah tindakan profetik yang kemudian dilaksanakan oleh para murid itu dengan rela. Dan apa dari respon Petrus? Ketika dia betul-betul melihat ada kuasa di dalam mulut Tuhan Yesus, respon Petrus mengatakan, Tuhan, aku gak layak dekat-dekat dengan Engkau. Aku ini orang berdosa. Aku ini adalah orang yang hamartos. Aku orang yang berdosa, tak layak aku ada di hadapan-Mu. Dan pernyataan ini sebenarnya sejajar dengan yang pernah dikatakan oleh Yesaya 6 ayat 5. Bapa, Tuhan, aku ini najis bibir. Aku gak layak. Tetapi karena Tuhan yang menyingkapkan keberdosaan diri kita dan kesadaran, justru dari kesadaran akan dosa, maka dari kesadaran itu akan lahir transformasi rohani. Ada amin di sini? Justru ketika kita merasa kita berdosa, di situ titik awal pertobatan kita. Kenapa sih kok orang itu nggak bisa bertobat? Kalau dia nggak sadar kalau dia berdosa. Kalau orang merasa dirinya suci, dia tidak akan bisa bertobat. Para imam dan orang-orang Farisi yang merasa status sosialnya lebih tinggi, susah untuk bertobat kan? Tapi di antara mereka juga lahir orang-orang yang baik. Contohnya Nikodemus, Yusuf Arimatea. Berarti tidak semua orang-orang Farisi itu jahat. Tetapi letaknya di mana? Ketika orang itu tidak sadar dirinya berdosa, justru dia nggak bisa bertobat. Di sini ketika Petrus tahu dirinya berdosa, ketika Yesaya tahu mulutnya najis, bibir sadar, justru di dalam kesadarannya itu Tuhan memakainya sebagai titik awal bagi transformasi bagi orang-orang yang mau bertobat. Maka disinilah adalah ruang tersembunyi, khaliot halef, yang seringkali dosa-dosa kita itu kita sembunyikan
Jauh dalam, kalau bisa nggak ada orang yang tahu. Tetapi ketika mulut kita sendiri yang mengaku kepada Tuhan, Bapa, aku ini orang berdosa. Dari situlah Tuhan memakai kita dan kita diubahkannya lebih dahulu. Amin. Nah, sekarang adalah selanjutnya orang yang sudah diubah tadi Tuhan pakai sebagai apa? Penjala manusia. Orang-orang yang sudah sadar keberdosaannya dan sudah diubah dan sudah bertobat, maka mereka menjadi alias anthropon atau Dayak Adamim, yaitu penjala manusia. Dan demikianlah semuanya, siapapun dari kita, para rasul, para nabi, Yesaya merasa dirinya najis, tetapi dari keberdosaan, dari kesadaran akan keberdosaan, Tuhan mengubahnya. Lalu Tuhan memberikan pelayanan, ladang pelayanan, sehingga manusia itu semuanya menjadi penjala ikan, yaitu penjala jiwa-jiwa ikan yang masih banyak harus dijaring dengan doa-doa kita, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita. Maka inilah kenapa pelajaran Alkitab kita pagi ini diberikan judul mempersiapkan jala untuk gelombang gerakan Allah yang baru, preparing your nets for the next move of God. Apa jalamu? Kantor. Dari kantor engkau dapat menjaring banyak jiwa-jiwa. Apa jalamu? Pabrik. Dari pabrik engkau mempersiapkan jala-jalamu. Apa jalamu? Sekolah tempat aku mengajar. Maka engkau menjadi guru yang teladan. Banyak murid yang diberkati oleh pengajaran-pengajaranmu. Dan semuanya yang sudah kita pelajari memiliki makna teologis. Maka tebarkanlah jalamu. Ketika jalamu robek, berarti kamu perlu rekan sekerja, ajak orang lain di dalam pelayanan. Jika robek lagi, ajak teman-teman yang lain, Dan demikianlah Petrus juga mengajak rekan-rekannya yang lain yang bersama-sama melihat mukjizat Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kegagalan di tengah-tengah ketaatan kita, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan-kesempatan yang baru. Bertolaklah lebih dalam lagi melalui pengenalan kepada Tuhan Yesus yang benar. Demikianlah kita, orang-orang Kristen yang walaupun membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa Yunani, kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus datang sebagai orang Yahudi. Dan audiens pertama Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Maka apabila Alkitab kita dibaca dengan cara pikirnya orang Yahudi, kita akan mendapatkan pengalaman, pengajaran yang jauh lebih dalam lagi. Tadi saya mengatakan avoda. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengusahakan dan merawat Taman Eden. Itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan tugas yang sama diberikan kepada kita. Dalam bahasa Ibrani, avoda bermakna ibadah, worship, bermakna bekerja, work, juga bisa bermakna melayani, service. Kenapa sih dalam bahasa Ibrani itu untuk work, untuk worship, untuk service kok pakai satu kata saja? Ini bukan karena bahasa Ibrani miskin, tetapi ini tentu saja ada apa ya? Ada dasar filsafatnya. Berarti
orang-orang Israel tidak menganggap bahwa ada pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani. Berarti semua pekerjaan itu rohani. Amin. Jadi kalau Anda menjadi pengusaha, terus menjadi pengusaha. Kalau Anda menjadi dokter, teruslah menjadi dokter. Kalau Anda menjadi guru, teruslah menjadi guru. Kalau Anda menjadi peneliti, teruslah menjadi peneliti. Tuhan bisa bekerja melalui perahu-perahu Anda masing-masing. Kan gak mungkin semua orang itu jadi pendeta kan? Jadi tidak ada pekerjaan sekuler dan tidak ada pekerjaan rohani. Buktinya apa? Bahasa Ibrani hanya mengenal satu kata, avoda. Ketika engkau menjadi dokter, Tuhan bekerja melalui ilmu yang sudah kau pelajari, melalui tangan-tanganmu. Adonai Rofeha, Allah penyembuh, hadir melalui tanganmu para dokter. Amin. Ketika engkau menjadi pengusaha, bayangkan. Makanya orang-orang Yahudi menganggap semua pengusaha adalah penyedia sedekah yang terbesar. Kenapa sih kok pengusaha itu dianggap sebagai penyedia sedekah yang terbesar? Karena kalau Anda memberikan berkat, misalnya sembako kepada orang miskin, itu paling bisa dipakai kapan? 5 hari, 10 hari? Atau bahkan cuma 2 hari saja. Tetapi ketika engkau menyediakan lapangan kerja, engkau menyediakan orang itu adalah berkat sebelum dia jatuh miskin. Kalau sudah miskin terus Anda kasih berkat, itu berkatnya itu enggak akan lebih besar daripada seorang pengusaha yang menciptakan banyak sekali lapangan kerja, yang dimana orang-orang yang bekerja kepada Anda itu ada mulut-mulut di rumah yang dikasih makan juga. Saya punya teman modelnya biasa banget, ya, seorang pengusaha. Terus kemudian saya tanya, Bud, pegawainya berapa? Dan dia ngomong 3.000. Saya, wow, 3.000. Anda bisa bayangkan. Ya nggak usah ngomong yang gede-gede dong. Anda punya pegawai 5 aja. Di toko Anda yang kecil misalnya. Anda bisa bayangkan dari yang bekerja buat Anda. Di rumah ada berapa mulut lagi coba? Ya kan? Berarti ketika kita memiliki usaha, itu adalah perahu kita yang Tuhan pakai untuk apa? Menyalurkan berkat. Jadi tetaplah pada pekerjaanmu, gak usah minder bahwa pekerjaan saya ini kok sekuler sih. Siapa bilang Anda tidak menjadi berkat dari pekerjaanmu? Ya kan? Nah, demikianlah 3 dimensi avoda, kerja, ibadah, worship. Semuanya menggunakan satu kata saja. Avoda. Kita bekerja untuk Tuhan. Anda yang menjadi konsultan pajak, teruslah menjadi konsultan pajak. Supaya banyak orang terberkati dengan apa yang Anda lakukan. Ketika engkau menjadi chef, punya restoran, teruslah menjadikan restoran itu menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Perhatikan ada banyak orang yang bisa Anda rekrut untuk bekerja di restoran Anda. Demikianlah kita baca lagi Kejadian 2 ayat 15. Sejatinya manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Tapi bekerja sebelum manusia jatuh ke dalam dosa tentu saja tidak berkeringat dan tidak kesakitan, tidak payah. Karena apa? Ada di dalam tubuh yang belum rusak. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan leavoda dan memelihara taman itu ulesamra. Dan ibadah tanpa kerja kosong, ibadah kerja tanpa ibadah hampa. Jadi tetaplah pada pekerjaanmu, dari pekerjaanmu
banyak memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja. Amin. Amin. Dan demikianlah Tuhan Yesus sendiri. Kalau manusia diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja oleh Afda, oleh Samra, demikian pun Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka jangan sampai di antara kita ada yang menganggur. Tentu ada saja yang dapat Anda kerjakan, walaupun mungkin hari ini Anda sedang jobless. Anda bisa melakukan apa saja. Dari kepandaian, dari tangan yang Anda punya, Anda bisa mulai sesuatu yang baru. Karena ketika Tuhan memanggil para muridnya, Dia tidak memanggil orang-orang yang sedang menganggur, yang sedang duduk-duduk, yang sedang ngopi-ngopi. Tapi Tuhan Yesus memanggil orang yang sibuk. Simon, Yohanes dan saudaranya semua dipanggil ketika mereka sedang sibuk. Demikian juga Matius, Lewi. Dan Tuhan tidak menunggu kita menjadi layak. Buktinya apa tadi? Petrus mengatakan, aku orang berdosa. Tuhan Yesus gak nunggu layak. Ya kalau engkau mengerti bahwa engkau berdosa, saat ini engkau bertobat dan saat ini engkau melakukan pekerjaan Tuhan. Demikian pula kepada Matius, dia seorang pemungut cukai, orang yang bekerja di dalam administrasi untuk penjajah, yaitu Emporium Romawi. Orang kerjaan kayak begini itu dibenci sama orang-orang Israel waktu itu. Kenapa? Ngewangi penjajah. Tapi Tuhan gak nyuruh si Matius itu untuk bertobat lebih dahulu. Tuhan manggil di mana? Di tempat kerjanya. Matius 9 ayat 9. Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, ada di kantornya. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Gak nunggu besok, gak nunggu nyelesain dulu, dia langsung mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak manggil orang yang lagi duduk-duduk leyeh-leyeh. Jadi misalnya kalau hari ini Anda jobless di rumah, kalau di rumah kelamaan, nanti Anda gak punya kreativitas, maka mulailah. Apapun yang bisa Anda kerjakan di rumah. Anda bisa masak, Anda mulai memasak. Anda bisa melakukan karya, hasta karya. Karya apapun, mulailah belajar dari rumah. Karena Tuhan tidak akan memanggil orang yang pengangguran. Justru makin sibuk malah makin dipanggil untuk menjadi alatnya. Dan ini juga berlaku kepada saya. Dulu waktu saya dipanggil Tuhan, ada aja alasannya. Dan ketika tahun 2002, bayangin tahun 2002, saya sudah mendapatkan ayat ini. Dan kalau saya mendapatkan ayat ini, sekujur tubuh saya itu gemetaran. Yeremia 31 ayat 22. Tahun 2002 saya sudah mendapatkan ayat ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Backsliding daughter. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri perempuan merangkul laki-laki. Dan hari itu, tahun itu saya sudah memulai sebuah pelayanan tapi nggak kelihatan muka. Saya suka menulis banyak sekali artikel-artikel yang banyak dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa teologi. Saya suka nulis di situ dan saya pakai situs Sarapan Pagi Biblika ini sebagai online library. Jadi perpustakaan online. Anda bisa bayangkan para mahasiswa teologi itu buku-buku kan terbatas. Kalau beli buku dari luar negeri mungkin bukunya murah. Tapi yang mahal apa? Biaya importnya. Maka dari situ saya menyediakan buku-buku, kalau bukunya bagus ya saya terjemahkan.
berupa artikel-artikel saya taruh di situs Sarapan Pagi Biblika, atau catatan-catatan kuliah saya taruh di Sarapan Pagi Biblika. Makanya kalau Anda membaca situs Sarapan Pagi Biblika, itu cara mengupas ayatnya itu kok beda. Ya beda karena dosennya beda. Dosennya seorang native dari Israel. Dari situ ternyata ayat ini terus menerus. Tiba-tiba mungkin bulan depan muncul, berapa bulan lagi muncul. Dan setiap kali saya membaca ini, dan kemudian karena saya sering mengupas Alkitab, lalu saya mengatakan, wah ini ayat kan konteksnya itu kan Israel yang tidak setia, kayaknya bukan buat aku deh. Jadi saya deny terus menerus ayat ini. Tapi setiap kali ayat ini muncul, saya seperti merasa ditegur oleh Tuhan, sampai suatu saat tahun 2016 dengan cara Tuhan, tiba-tiba kedok saya terbuka, ketahuan kalau di situs Sarapan Pagi Biblika itu saya yang nulis. Jadi mulai dari situ saya mulai mengajar sampai hari ini bisa diundang oleh Pak Theophilus. Jadi demikianlah. Dulu saya sering, ini bukan buat aku. Di kantor penjualan lagi bagus-bagusnya Tuhan. Kan aku bisa memberkati pekerjaan Tuhan dengan hasil kerja dari kantorku kan. Saya selalu banyak berdalih. Tetapi apabila Tuhan menentukan, saya tidak bisa pergi dari situ. Dan demikianlah hal yang mungkin mirip akan terjadi pada diri Anda. Anda yang deny untuk melayani Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menyiapkan jalannya untuk kita semua. Amin. Maka kita baca Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kalian supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika engkau mempersembahkan tubuhmu, engkau sebagai seorang dokter, engkau sebagai seorang pengusaha, engkau sebagai seorang konsultan, engkau sebagai seorang advokat, siapapun Anda dalam profesi Anda masing-masing, avoda, pekerjaan Anda adalah ibadah Anda. Anda dapat melakukan worship kepada Tuhan. Karena di dalam pekerjaan Anda, nama Tuhan dipermuliakan. Maka marilah kita bersama-sama mempersiapkan jala untuk gelombang gerakan Allah yang baru. Preparing your nets for the next move of God. Saya undang para musisi untuk naik.